Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi, sampai siang, sampai malam nanti, kita senantiasa berharap Allah taala melimpahkan rahmat karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan bangkai, tidak memakan anaknya. Seekor burung gagak yang garang tidak akan memakan telurnya. Seekor gajah tidak akan menginjak anak bayi yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yudkhilal jannata ahadakum ma." Kamu tidak akan masuk syurga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak akan masuk syurga karena amalmu. Illa ayyataghmadani Allah bi rahmati. Allah taala mencurahkan rahmat-Nya. Rahmat itulah yang dimintakan oleh khatib pada khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada yang hidup dan yang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan pada saat duduk antara dua sujud, kita mintakan Rabbi ighfirli warhamni. Kenapa orang yang berdosa sampai siang hari ini masih hidup? Karena Allah Ta'ala masih memberikan rahmat hidup. Tapi tidak semua yang hidup datang ke masjid kita. Di rumah sakit yang tidak jauh dari masjid kita ada terbaring saudara-saudara kita, diberikan rahmat hidup, tapi sehatnya dicabut Allah Ta'ala. Tapi ada pula yang sampai siang hari ini di tengah jalan raya diberikan rahmat hidup, diberikan rahmat sehat, tapi ada yang dicabut Allah satu nikmat besar dari hatinya, rahmat istiqomah iman dan Islam. Oleh sebab itu, rukun khutbah khatib mengucapkan alhamdulillah. Kenapa diucapkan alhamdulillah? Karena sampai siang hari ini masih bersemayam dalam diri khatib dan semua kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Kita hanya dapat membalaskan dengan ucapan lidah alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khatifatani ala lisan, ringan ucapkan lidah, sakinatani fi mizan, tapi berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Senantiasa kita basahkan lidah, berzikir, hanya itu yang dapat kita balaskan atas segala nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya tidak adil bila orang diberi lidah hanya sanggup bertasbih. Bagaimana bila diberikan kekuasaan? Apakah seekor gajah akan dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan seekor semut? Tentu tidak. Makin besar nikmat rahmat yang dicurahkan Allah, maka makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Bagi fakir miskin, orang yang sakit, dia cukup mengucapkan alhamdulillah.
Tapi bagi orang yang punya kekuasaan, dia mesti bersyukur dengan kekuasaan yang dipinjamkan Allah Ta'ala kepada dirinya. Kekuasaan yang kau terima bukanlah suatu kemuliaan, kekuasaan yang kau terima bukanlah suatu hadiah, tapi dia adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melihat sejarah sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Bagaimana orang-orang yang bukan beragama Islam menggunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah, lebih 3 abad sebelum kelahiran Isa alaihissalam di Samudra Hindia, di tengah belantara India, ada seorang raja bernama Asoka. Lalu dengan kekuasaannya dia turun menyebarkan agamanya hingga sampailah ke negeri kita di Pulau Sumatera, di Sunangan Melayu. Maka tidak dapat dipungkiri nenek moyang kita pun salah satu penganut agama tersebut. Dengan apa agama itu sampai? Padahal alat telekomunikasi, multimedia belum lagi canggih seperti saat ini. Dia sampaikan agama itu dengan kekuasaan. Nama Asoka tertulis dengan tinta emas, seorang kaisar India yang mengejar seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan satu agama keyakinan. Abad ketiga memasuki awal abad keempat Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Konstantin ingin memuliakan namanya. Dia bernama kota menjadi nama dirinya Konstantinopel. Seluruh Eropa dia mengislamkan. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang tidak tahu keyakinannya ini, apakah dia diridhoi oleh Allah atau tidak, tapi dia dengan kekuasaan dia tolong agamanya. Mengapa orang yang beriman, yang yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk agamanya, kelak dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang punya telinga akan ditanya telinga, bagi yang punya mata akan ditanya mata, bagi yang punya lidah akan ditanya lidah. Tapi yang punya kekuasaan, selama engkau berpuasa, apa yang kau bangun dalam agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musola yang kau bantu? Berapa peraturan daerah berbau syariat yang kau lahirkan? Berapa anak yatim piatu yang kau lahirkan? Karena permasalahan problematika umat tidak selesai dengan khutbah Jumat. Anak remaja keluyuran malam, jam 1, jam 2, jam 3 malam. Apakah mungkin al-ustaz berceramah di karaoke di tengah malam, di tengah jalan, diskotik, warnet? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu siapa yang dapat mencegah dinamika ini? Orang-orang yang punya kekuasaan. Maka dengan peraturan daerah, kepalanya diisi dengan hukum, dia ahli hukum, tapi hatinya senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Islam tidak dinilai karena kesolehan pribadi, soleh secara pribadi, rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat Jumat hanya untuk pribadi saja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyadillahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena khairun min umrin na'im, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah harta kebanggaan orang kafir musyrik jahiliyah. Bosankah kau sudah punya dunia dan sisinya? Bukan itu kata Nabi. Satu orang dapat hidayah karenamu, engkau lahirkan peraturan-peraturan yang dapat menjaga umat, yang dapat membuat mereka jauh dari yang munkar. Khairun min umrin na'im, lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita renungkan. Mungkin ketika mendengar kalimat-kalimat ini terlintas dalam pikiran kita, aku bukan penguasa, aku tidak punya kekuasaan. Memang benar. Bukankah kita berkuasa di kantor yang kita diamanahkan Allah menjadi pemimpinnya? Bukankah kita berkuasa di perusahaan yang dimana Allah menjadikan kita direkturnya? Bukankah kita berkuasa kepada anak dan istri kita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu, nar, dari api. Dalam Islam kita diajarkan dari sejak mulai bangun tidur
buka mata sampai tutup mata, harus berdasarkan ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Sadarkah bila orang sudah tidak punya kekuasaan, lalu rajin ke masjid, rajin berinfak sedekah, tidak salah baik, dia ingin menutup usianya dengan husnul khotimah, amat sangat baik. Tapi alangkah amat sangat baik bila kekuasaan itu ada dalam genggaman tangan. Itulah yang dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, Dia akan tanya itu, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana 'an mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melihat dalam sejarah sebelum Islam, bagaimana orang-orang menggunakan kekuasaan untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah, sulit bagi Allah SWT yang berkuasa untuk membalikkan dunia ini, tapi Dia ingin menguji hamba-Nya. Hamba yang diberikan kekuasaan, suditkah kau uji dengan kekuasaan? In tansurullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kau tolong agama Allah, yang suruhkum, Dia akan menolong kamu. Dia bukan tidak sanggup menolong agamanya, Dia maha kuasa untuk membolak-balikkan dunia ini, tapi Dia ingin menguji hamba-Nya. Hamba-Ku yang kutitipkan kekuasaan, suditkah kau uji dengan kekuasaan? Tetapi banyak orang menganggap menjadi miskin ujian. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diraja Nabi Sulaiman alaihissalam, anak Daud alaihissalam, bagaimana kehebatan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari Sungai Nil, Afrika Utara sampai Sungai Efrat di Irak, Asia Afrika, kekuasaan Nabi Sulaiman. Sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya menguasai dunia manusia, sampai kepada dunia jin pun dia kuasai Sulaiman. Ya ayyuhal, wahai pasukan bala tentaraku, ayyuhum ya'ti bi'arsyina, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, 3000 km jauhnya, siapa yang bisa memindahkan? Wa qala 'ifritun minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan singgasana kursi Ratu Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat duduk wahai Sulaiman, belum engkau berdiri, kursi singgasana Ratu Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang lelaki yang memiliki ilmu Alkitab, Al-Quran, kitab suci Allah, apa yang dia katakan? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan singgasana kursi Ratu Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi singgasana Ratu Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Ketika kursi itu sampai, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini ujian dari Tuhanku. Dia berfirman, Dia sedang menguji Imamku. Ashkur, apakah aku akan bersyukur? An akfur, apakah aku akan kafir? Yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, anak istri tidak bisa menolong, tak bisa menolong. Lalu siapa akan menolong? Illa man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang menghadap Allah dengan amal yang soleh. Ketika membawa amal soleh, saat menutup mata, amal soleh akan dibawa. Begitu malaikat datang menghampiri, apa kata malaikat Israel pencabut nyawa? Malaikat Israel mengatakan, Allah takhufu, hai calon jenazah, la takhufu, jangan kau takut, wala tahzan, jangan kau bersedih, wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau mendapatkan syurga yang dijanjikan Tuhanmu. Saat tersenyum, ruh keluar dari jasad, dibantu oleh malaikat Israel menghadap pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wahdhur al-kafarata wal mushrikin wa dammir a'da'aka 'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin fi Suriya. Allahumma ansur al-ikhwan al-mujahidin fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana fi Indonesia. Allahumma ihfaz 'alaihim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما